Tuhan mengasihimu. Di dunia yang kita tinggali saat ini, ada banyak yang kita temukan yang menjadi korban atas kesalahan yang bukan dilakukannya. Atau ada juga yang melakukan kesalahan secara bersama-sama, tetapi tidak semua secara kolektif mendapatkan akibat dari kesalahan itu. Hanya beberapa orang saja yang menjadi tumbal, katakanlah begitu. Dan seringkali orang melakukan kesalahan, dia mempersalahkan orang lain yang melakukan kekeliruan itu. Tidak bertanggung jawab atas kekeliruan atau kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 memberikan kepada kita juga situasi yang sama. Di mana ketika Adam ditanya oleh Allah, dia mengatakan perempuan yang kau tempatkan itu. Jadi perempuan itu yang salah. Hawa yang disalah, yang melakukan pelanggaran sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian di ayat yang ke-13 Allah bertanya kepada perempuan itu. Ini adalah pertanyaan Allah yang pertama dalam cerita ini kepada perempuan itu. Dan pertanyaannya hanya singkat. Apakah yang telah kau perbuat ini? Singkat, bukan? Tetapi perempuan itu mulai menjawab. Dia jawab dalam ayat yang ke-13 juga di bagian akhir. Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Kembali kita temukan energi yang sama. Ketika Adam mempersalahkan perempuan, perempuan itu, Hawa, mempersalahkan ular. Sebenarnya, selain hal yang saling lempar kesalahan ini memberikan kepada kita pesan betapa rendahnya predikat manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Kalau kita melihat lebih dalam, ular yang dipersalahkan, dan dalam memberitahukan bahwa ular dipersalahkan, dikatakan bahwa ular itu yang memperdayakan aku. Saudara pernah diperdayakan oleh binatang? Seseorang yang diperdayakan oleh sesama manusia merasa sangat rendah jadinya. Itu sebabnya orang tidak suka ditipu. Tetapi dalam situasi ini ular yang memperdayakan manusia. Betapa sangat hina rasanya, bukan? Secara tidak sadar, Hawa sedang menurunkan derajatnya. Menjadi seperti di bawah dari ular. Karena dia katakan ular itu yang memperdayakan aku. Ketika seseorang melakukan dosa, pelanggaran, dia akan menjadi semakin rendah. Tuhan menjadikan manusia itu sangat kudus, agung, ciptaan yang sangat baik. Manusia yang tidak berdosa. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran dari ketetapan yang Tuhan telah berikan, mereka bersembunyi. Lihat, hilang harga dirinya. Dan lebih parah lagi, ular yang mereka akui sebagai oknum yang memperdayakan mereka. Seharusnya manusia lebih cerdas dengan intelektual yang cukup dibanding binatang. Tetapi dalam cerita ini, secara nyata, Hawa mengakui bahwa ular memperdayakan dia. Dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sedang jatuh, turun ke derajat yang lebih rendah. Yang tadinya punya martabat yang dihormati. Tetapi ketika melakukan pelanggaran atau dosa dan dosa itu dinyatakan, kita akan semakin rendah. Bisa saja satu orang menjadi pemimpin di satu tempat tertentu. Tapi ketika dosa diungkapkan, ketika melakukan pelanggaran dan dosa itu diungkapkan, jatuh kepada peringkat yang lebih rendah. Dan jika ketahuan lalu mengalihkan kesalahan itu oleh karena orang lain, dia melakukan kesalahan itu, dia sedang diturunkan kepada derajat yang lebih rendah dari apa yang dia lakukan sebagai penyebab kesalahan itu. Katakanlah karena si A
Maka saya melakukan itu. Padahal si A itu adalah bawahannya. Maka dia sedang diturunkan derajatnya menjadi di bawah dari bawahannya. Sangat tragis. Dosa membuat manusia bukan hanya sekedar telanjang, tetapi menurunkan derajatnya jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Tuhan mengasihi manusia. Itu sebabnya dia jaga dan dia pelihara. Diharapkan supaya manusia itu tetap dekat dengan Tuhan. Supaya martabat dan harga diri, kewibawaan dan kehormatan manusia dijaga di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu.